nggak ada, kita mau masuk nggak dibolehin. Kayaknya emang mereka takut apa gimana gitu. Iya, mereka sengaja menutupin itu ya, nggak mau dibongkar lah. Iya, gitu ya. Iya, nggak ada. Nah, terus dengan papi kamu sekarang bersuara begitu kan akhirnya kan ditahan juga nih. Iya. Nah, kamu sendiri nggak takut akan berisiko seperti itu nanti? Buat apa aku takut? Kan aku bener. Emangnya aku salah? Harusnya mereka yang takut. Loh, kan tapi papi kamu kan bener juga. Iya, makanya papi aku juga nggak takut. Apa ya, dia tahu resikonya bakal bisa begini gitu loh. Tapi dia tetap mau ngebela, mau menegakkan keadilan. Kan justru apa ya, daripada orang-orang yang kayak kalau bilang mereka berani ini buat negara tapi takut buat nerima resikonya. Kalau papi aku kan dia berani nerima resikonya sekarang. Dia di penjara gitu. Dan terus papi kamu ngasih pesan atau apa, nggak takut dengan risiko yang kamu ambil nanti dengan bersuara begitu? Enggak dong, kan kayak yang tadi aku bilang, aku kan bener. Ya kalau orang bener, ngapain harus takut? Berarti papi kamu mensupport ya kamu bersuara sekarang ini? Lah ya iya dong, kan aku menyuarakan kebenaran. Kalau reaksi pertama kalinya gimana melihat adik Cat itu bersuara, reaksi papi? Ya aku kan di luar, papa aku kan di dalam. Ya, maksudnya papi Pas aku ketemu gitu. pas ketemu. Maksudnya sudah tahu nggak kalau anaknya akan begini, atau papi kamu ternyata sikit bisa juga begini, seperti ini gitu? Kayak ya, papi aku sih ya bangga. Katanya dia bangga gitu. Karena kan ya aku bukan ngebela papaku doang, tapi kan aku juga apa ya, kayak kalau dari kasus ini kan masyarakat harusnya bisa lihat apa prinsip papa aku. Dia kan walaupun udah dapat ancaman dari mana-mana yang dia lawan raksasa, dia kan tetap berpegang pada prinsipnya dia gitu. Jadi ya ini juga jadi contoh gitu. Ini aja bisa terjadi kepada papa aku, gimana ke papa-papa orang lain gitu. Pasti banyak apa orang yang juga sebenarnya tertindas juga, tapi mereka takut buat ngomong. Nah, adik Cat ini kan sering ketemu di lapas. Nah, kalau pesan langkah selanjutnya itu demi membebaskan beliau itu apa pesannya? Nggak ada atau kamu harus begini, kamu harus begitu? Ada nggak pesan dari papi? Harus begini, harus begitu maksudnya? Ya maksudnya itu dia kan tahu adik Cat ini bersuara di luar. Nah ini bisa ini menjadi untuk membebaskan saya. Ada nggak pesan dari papi untuk adik Cat, kamu nih selanjutnya harus bersuara ke sini, bersuara kayak gitu? Ada nggak pesan dari papi kayak gitu? Iya enggak ya papi, ya papa aku bilang tetap tabah gitu. Tuhan pasti bakal lindungin kita. Kan kayak ya kita emang bener, buat apa takut gitu kan. Ya yang ngomongnya gitu doang, nggak ada kayak nyuruh ini atau apa. Kalau misalnya kayak podcast itu kan karena emang beberapa diundang gitu, tapi beberapa juga minta gitu. Nah sekarang ini kan banyak ya, fenomena orang bersuara keras gitu banyak ditahan gitu kan di Indonesia ini ya. Contoh dengan papi Cat sendiri kan. Nah Cat sendiri nggak takut untuk sudah ketahuan nih nasibnya akan kayak gitu kalau bersuara terus gitu? Ya gimana ya, kan ya tadi yang aku bilang, buat apa takut, kan aku ininya bener, kan aku nggak salah gitu. Berarti semua resiko terima ya? Ya udah, kalau emang ya gimana ya, makanya aku kan ngomong kayak gini kan biar buat negara juga gitu loh. Nggak boleh nggak dinyatakan itu gitu kan? Jadi untuk apa? Biar ada gambaran gitu, orang tua-tua itu gimana keberaniannya. Saya anak kecil aja berani gitu. Maksudnya ya emang kayak gitu. Iya, diungkapkan. Ya maksudnya aku aja berani gitu. Ya. Tapi sementara orang lain yang di sana takut, kumisnya aja tebel, tapi nyalanya kecil.
kalau misalnya kalian para masyarakat juga mengalami kriminalisasi di sana, tapi kalian bener, buat apa kalian takut gitu? Papa aku kan dia walaupun udah diancam sama banyak orang, dia tetap berani, tetap berpegang kepada prinsipnya. Itu yang harus dicontoh. Masyarakat tuh harus bisa ngelihat ini loh. Papa aku di sini walaupun dia sebenarnya ya udah berkecukupan juga, terus udah nerima banyak ancaman. Biasa kan orang kalau misalnya udah diancam, udah bisa resiko gitu, misalnya apalagi di penjara, mereka biasa bakal takut nanti keluar dari penjara, malah awalnya masuk macan, terus dari macan masuk ke penjara, keluar jadi kucing. Tapi papa aku nggak kayak gitu, dia justru nanti di penjara, nanti dia keluar, ya misalnya dia keluar nanti, justru dia malah makin ngebela para masyarakat. Sebelumnya aja udah dia sering ngebela yang investasi bodong, walaupun dia udah diancam yang waktu itu, dia tetap masih mau ngebela kliennya. Itu yang masyarakat harus bisa lihat. Itu yang harus dicontoh dari papa aku. Kalau nggak penyesalan dari papi karena dengan apa yang dia ucapkan apa gitu kan, atas risikonya dia harus mendekam seperti itu. Ada nggak penyesalan dari papi? Ya dia dari awal udah tahu bakal kayak gini, jadi udah diprediksi, dia udah memprediksi. Ya kita keluarga juga udah tahu bisa kayak gini karena emang sebelumnya udah diancam, dan papaku tetap walaupun dia tahu resikonya dia tetap mau gitu loh, tetap mau ngebela karena negara ini kalau misalnya nggak dimulai dari diri kita sendiri, siapa yang memulai gitu loh. Harus ada yang berani buat menegakkan keadilan gitu. Karena banyak orang, walaupun mereka ya sebagai pengacara gitu lah, mereka udah gede, orang dewasa, tapi mereka nggak berani. Apakah ada harapan lain dari papi? Harapan lain dari papi? Ya. Ya, papi cuma pengen bangsanya menjadi tempat yang lebih baik. Karena misalnya kalau dilihat dari ekonomi, politik itu udah bagus, tapi kalau hukum semuanya masih amburadul, masih harus apa-apa duit. Ya kayak apa ya, bukannya hukum ada panglima tapi uang adalah panglima gitu loh. Ini kan kelihatan sekarang ini kayaknya perjuangan papi awalnya dicuekin. Ya makanya harusnya ya masyarakat yang lain juga bangkit buat ngebantu. Karena ya aku membela papa aku nih, aku ada kepentingan, tapi papa aku ini kan ngebela banyak masyarakat. Harusnya orang-orang ngelihat itu.